Halo, mohon maaf tadi ada kendala sinyal, jadi sempat terputus dengan Pak Stef. Semoga Pak Stef mau bergabung lagi. Saya coba minta untuk digabungkan. Halo, halo Pak Stef, sorry, kayaknya sinyal ya bermasalah ini. Oke. Pak Stef, apakah bisa sudah bergabung lagi? Saya sapa dulu. Oh ya, Pak Stef sudah bergabung. Sorry, kayaknya sinyal tadi ya Pak Stef. Oke. Halo, sudah bisa masuk? Oke, inilah salah satu tantangan kalau kita melakukan kegiatan seperti ini yang berbasis digital yang membutuhkan sinyal sehingga ada perbedaan. Oke, halo Pak Stef, sorry, kayaknya sinyal ya? Iya, minta maaf kami di sama kayaknya juga dari saya. Boleh dilanjutkan dari perkenalan tadi Pak Stef, silakan. Oke. Baik, terima kasih banyak. Jadi tamat kuliah S1-nya itu tahun 2005 dari STK 1 Palu Ruteng. Kami ini masa-masa transisi dulu istilahnya. Lalu ya dari tahun 2005 sampai tahun 2008 jadi staf guru honorer di Mano di Manggarai Timur. Lalu tahun 2008 pindah dari sana karena berjuang untuk menggapai status yang lebih baik saat itu, sehingga sekarang sudah menjadi PNS guru agama Katolik jenjang SD dan 2008 sampai tahun 2012 di Rahang Utara, lalu 2013 sampai dengan titik ini sudah di wilayah sendiri, gabung sendiri di Kecamatan Ruteng. Lalu untuk lalu di masa-masa ini untuk pengembangan diri, pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diikuti terakhir kali kemarin satu program yang lagi boomingnya saat ini dan kami menjadi orang pertama yang mengikutinya, mengikuti program guru penggerak dari Kemendikbudristek Dikti. Kami angkatan ketiga untuk Indonesia atau kami angkatan perdana untuk Kabupaten Manggarai. Sehingga luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi sekarang sudah tapi proses-proses ini sudah masuk dalam lingkaran Balai Guru Penggerak, secara khusus di komunitas guru penggerak Kabupaten Manggarai dengan segala liku-likunya. Sehingga sekali lagi terima kasih banyak, dan saya tahu bahwa masih ada senior-senior saya yang lain, teman-teman saya, saudara-saudara Bapak Ibu guru yang lain yang lebih dari saya pengalamannya. Tapi puji Tuhan saya berada di sini dan yang saya miliki saya bagikan, yang belum saya miliki dengan hati terbuka. Mari teman-teman, Bapak Ibu, kita berbagi di sini. Ini menjadi kesempatan yang luar biasa, dan juga untuk adik-adik saya, calon-calon guru yang ada di Unika saat ini. Inilah kami, dan mari kita bersama-sama berbagi cerita, karena ini sudah dunia kita. Dan kami sebenarnya generasi-generasi yang kalau mau dibilang memaksakan diri untuk bisa ada di sini, untuk bisa belajar dunia-dunia digital seperti ini sekarang ini. Dan luar biasa. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Ini kalau saya tembak-tembak saja, terjun saja. Terserah nanti mau seperti apa, malah ini menjadi ruang yang sangat baik. Itu mungkin perkenalan singkatnya. Oke, aduh ini luar biasa perkenalan, tapi sudah sedikit memberikan gambaran
sepak terjang, jejak karya yang sudah dirintis selama ini di sektor dunia pendidikan yang mungkin ya tidak ada yang maksudnya tidak famous orang-orang lain yang mungkin selama ini muncul ke permukaan, tapi ternyata dari Pastef yang ya mungkin dulu kita kenal ya hanya alumni Unika, tapi ternyata diam-diam punya banyak pengalaman dan sumbangsi karya dan dedikasi yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Dan saya berterima kasih untuk sesi hari ini bisa menghadirkan Pastef untuk kita saling berbagi cerita. Baik, Pastef, tadi sudah cerita kalau di dunia pendidikan itu asam garamnya sudah terasa ya, meskipun saya pikir bukan generasi old school sekali ya, masih ada senior di atas saya dan Pastef gitu. Tapi luar biasa mencoba untuk menjadi pribadi yang out of the box, karena jujur kalau sepengalaman saya basic guru agama ya kalau saya tidak salah tadi dengar itu sepak terjangnya mungkin sudah ada, sudah banyak ya, tetapi jarang yang mau keluar lebih jauh lagi keluar dari zona nyaman itu gitu. Keluar dari zona nyaman gitu. Dan tadi pas saya kontak Ibu Elis gitu, saya tanya basicnya apa gitu, tapi ternyata ya pencapaiannya sudah luar biasa sekali. Makanya tidak salah kalau saya katakan itu cerita yang inspiratif juga. Nah, hari ini kita semua merayakan Hari Guru Nasional di tahun 2022, dan saya yakin perayaan ini semoga tidak dimaknai sebagai formalitas belaka, sebagai suatu perayaan dengan euforia yang pada umumnya. Tetapi saya juga yakin di balik itu semua ada banyak cerita, jejak karya, atau juga saya tidak bilang keluh kesah ya, tetapi itu tadi kita katakan refleksi kritis kita masing-masing yang bergerak di sektor pendidikan, karena saya juga orang pendidikan ya, kita semua orang pendidikan, yang menurut saya itu jauh lebih penting untuk kita maknai di hari ini ketimbang yang lain. Yang lain juga penting ya, sebagai hal-hal lain yang menyeimbangkan itu semua, tetapi di momen kali ini sebenarnya titik yang paling penting itu kita titik refleksi itu untuk melihat bagaimana nih arah pendidikan kita, khususnya pendidikan kita di Manggarai. Dan karena ini Hari Guru Nasional, apakah kita sebagai seorang guru, atau saya sebut praktisi maupun kami ini ya akademisi juga guru sebenarnya, sudah punya sumbangsi yang cukup besar dalam dunia pendidikan, dan apakah sumbangsi kita itu berdampak bagi khususnya bagi para anak didik kita, sehingga seperti spirit, kalau saya lihat tadi saya curi-curi lihat tuh tema Hari Guru Nasional ini, kalau tidak salah itu bagaimana ya, serentak berinovasi. Ya, guru yang berinovasi ya. Jadi spirit wujudkan Merdeka Belajar ya. Oke, Merdeka Belajar. Nah, ini bagaimana Pastef? Kebetulan Pastef juga masuk dalam lingkaran kurikulum Merdeka Belajar ini, dan saya yakin cukup banyak pengalaman yang bisa dibagikan. Nah, kalau saya tanya itu, refleksi kritis yang paling itu tadi, yang paling nendang lah gitu, yang dipikirkan oleh Pastef di hari ini sebagai bentuk euforia paling tertinggi untuk merayakan Hari Guru ini, seperti apa kira-kira? Silahkan Pastef. Baik, terima kasih banyak. Jadi mari kita sama-sama berefleksi. Mari kita sama-sama berefleksi, dan kita semua diajak untuk berefleksi bersama dari satu tema yang sudah diberikan kepada seluruh guru di Indonesia pada
pada hari ini. Nah, tema ini sangat menantang, sangat menggugah kedalaman nurani, kedalaman budi, seluruh kekuatan dan kemampuan saya sebagai pribadi hari ini dan bagi siapapun. Tema ini serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Serentak berinovasi. Serentak berinovasi. Kalau mau berinovasi, maka merdeka belajar pasti akan terwujud. Kebalikannya, jika tidak mau berinovasi, untuk apa merdeka belajar? Kok kita akan tetap seperti ini. Nah, siapa yang berinovasi? Tentu guru. Gurulah yang berinovasi. Nah, kita semua sekarang ini, baik guru-guru yang sudah zaman pengangkatan tahun 60-an, 70-an, 80-an sampai dengan kami angkatan tahun 2000-an, hari ini kita semua ditantang. Dan tahun ini secara khusus kita semua ditantang dengan munculnya gerakan atau implementasi kurikulum merdeka. Nah, tema hari ini berinovasi, serentak berinovasi. Inovasi apa? Ya, tentu inovasi di bidang pendidikan. Nah, kiranya tidak berlebihan untuk saya berbagi kisah di sini, berbagi cerita di sini seputar lingkaran pendidikan guru penggerak yang sudah kami ikuti kurang lebih 9 bulan ini. Nah, kiranya tidak berlebihan karena kalau mau dibilang lingkaran pendidikan guru penggerak ini sebagai sebuah proses bagaimana seorang guru dia menempa pribadinya ini, jiwa raganya ini dalam lingkaran ini. Dalam lingkaran ini, karena apa yang ada di dalam lingkaran pendidikan ini, lingkaran pendidikan guru penggerak ini. Pertama, sebagai seorang guru yang mau berinovasi, pertama dia harus mampu mengembangkan diri dulu. Setelah dia mengembangkan diri, itu baru dia mengembangkan orang lain. Itu giat inovasi yang pertama. Giat inovasi yang kedua, seorang guru yang mau berinovasi, dia harus bisa memimpin sebuah proses pembelajaran. Memimpin pembelajaran di sini dalam arti banyak. Tidak hanya ambil buku, ballpoint, kapur atau spidol, masuk dalam kelas, ajar, selesai. Tapi apa yang menjadi tuntutan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di lingkaran pendidikan guru penggerak ini banyak dipelajari. Saya sama sekali tidak sedang mengatakan bahwa apa yang saya sudah dapatkan di masa-masa kuliah dulu itu sudah out of date, sama sekali tidak. Itu menjadi dasar. Itu menjadi dasar saya hari ini menjadi seorang Stefanus sebagai yang ada rumah induk saya, rumah besar saya, dan ada orang-orang besar saya di kampus dulu yang telah menjadikan saya sebagai seperti ini. Tetapi dunia kita hari ini adalah bukan dunia yang dulu. Kita boleh kembali ke belakang, kita boleh flashback, tapi kita sudah berada di lingkaran kemajuan sekarang, di era digital sekarang. Dan jika mau masuk dalam lingkaran ini, mari kita berinovasi. Memimpin sebuah proses pembelajaran itu kira-kira seperti apa di era sekarang? Di era seperti apa sekarang? Itu yang kedua. Berinovasi, mau giat berinovasi yang ketiga adalah mau belajar itu manajemen sekolah. Manajemen sekolah artinya dia seperti apa kalau mau menjadi seorang pemimpin di sekolah. Nah, tiga dasar ini dipelajari semua dalam lingkaran ini. Dan tema serentak berinovasi ini ada dalam 3 ranah ini. Sehingga untuk kita yang saat ini sudah menjadi seorang guru, bahkan saya punya adik-adik di kampus, mari kita belajar untuk 3 ranah ini. Dan saya tahu pasti di kampus 3 ranah ini pasti didalami sungguh-sungguh, sehingga begitu nanti kami punya adik-adik datang ke sekolah, nah mereka akan melihat sendiri seperti apa
begitu. Oke. Sehingga nanti mari kita kupas tuntas. Menurut saya tiga ranah ini, kalau kita mau mendalami tema serentak berinovasi wujudkan Merdeka Belajar ini, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, karena nanti pasti akan ada banyak diskusi-diskusi lanjutan. Oke. Mungkin itu dulu. Baik, pasti. Nah, ini yang menarik nih kalau dari perspektif saya. Jadi tema kali ini mendorong para guru untuk lebih meningkatkan lagi skill inovasinya gitu ya. Tetapi apakah memang urgensinya demikian dalam konteks begini? Seberapa urgen kemampuan dan keterampilan yang inovatif ini dituntut dari para guru saat ini, atau apakah juga di masa-masa yang lampau dengan desain kurikulum yang berbeda yang sebelum ini, spirit inovasinya itu belum nampak. Nah, mungkin bisa Pak Stef bantu untuk melihat dari sudut pandangnya Pak Stef itu seperti apa? Oke. Ya, baik. Dari perspektif saya, sisi inovasi, bagaimana seorang guru di era sekarang ini dia bisa melahirkan pertama itu prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan untuk bisa meninggalkan pola-pola mengajar yang lama, pola-pola pembelajaran yang hanya bersifat dua arah, guru sebagai pembicara utama, lalu murid sebagai pendengar setia. Nah, di lingkaran pendidikan guru penggerak yang kami ikuti ini, dalam proses ini, sekarang inovasi utama dari seorang guru adalah bagaimana dia bisa merancang sebuah proses pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari kata diferensiasi itu berbeda, bahwa pertama guru dia harus betul memahami bagaimana keberbedaan dari para muridnya di dalam kelas. Jika dulu metode bercerita, misalnya metode bercerita atau menceritakan gambar itu dilihat sebagai sebuah metode yang paling bagus, paling bagus. Hari ini itu hanya menjadi salah satu dari sekian banyak metode pembelajaran. Nah, inovasinya di sini adalah bagaimana guru melihat minat, kesiapan, dan gaya belajar murid. Gaya belajar murid. Minat seperti apa? Kesiapan belajar seperti apa? Gaya belajar seperti apa? Nah, anak yang hadir di sekolah ini adalah anak dengan tipikalnya masing-masing. Apa langkah pertama yang dibuat guru terkait dengan kalau dia betul-betul memahami anak ini datang dari rumah ini dengan tipikalnya masing-masing, gaya belajarnya masing-masing. Gaya belajar kan misalnya ada anak yang tipe mendengar, ada anak yang tipe kinestetik, ada anak yang auditif auditory. Nah, inovasi yang dilakukan oleh guru adalah langkah pertama itu adalah dengan melakukan asesmen. Itu inovasi yang pertama, atau pemetaan kebutuhan belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, tentu ada tools-toolsnya untuk bisa bagaimana guru bisa memetakan minat, kesiapan, dan gaya belajar murid ini. Guru juga tidak sendirian. Guru bisa berkolaborasi
Kalau sebagai contoh di sekolah saya ini, di awal tahun pelajaran kemarin, inovasi yang kami buat adalah dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non kognitif. Ya, asesmen diagnostik kognitif dan kognitif. Nah, apa yang dibuat di dalamnya? Nah, kalau asesmen diagnostik kognitif, itu berarti minat, kesiapan dan belajar anak itu, misalnya mau mengetahui anak ini dia ternyata dia tipe auditori. Jika sebelumnya kita samaratakan semua saja, maka tools yang dipakai adalah kami menyiapkan satu tema ini, satu tujuan pembelajaran ini kami menyajikannya dengan tiga sampai 4 lebih cara. Misalnya mau tahu anak yang bertipe mendengarkan. Nah, anak yang tipe mendengarkan itu berarti kita menyajikan tools dalam bentuk kita menceritakan atau kita bercerita, kita bernarasi. Lalu setelah itu kita bertanya kira-kira apa cerita yang kita bawakan, isinya apa, tokoh-tokoh apa. Nah, anak yang cepat menjawab, cepat menangkap, oh berarti anak ini dia tipe mendengar. Nah, lalu kita masukkan dalam data, kita buat checklistnya. Meskipun ini sebagai sebuah namanya diagnosa kan, namanya diagnosa, belum tentu valid begitu. Tapi itu sebagai data. Lalu inovasi yang kedua terkait dengan tipe auditor, tipe kinestetik. Kita menyajikan musik dari tema yang sama, tapi kita dalam bentuk gerak dan lagu. Disajikan pertanyaan, lalu kita bertanya. Oh, anak yang cepat menjawab berarti kita mendiagnosanya. Oh, anak ini tipenya dengan menyanyi saja, dengan gerak dan lagu saja dia bisa pahami. Nah, lalu begitu dengan kesiapan belajar. Kesiapan belajar, bagaimana kita menyiapkan materi berdasarkan tipe-tipe hasil asesmen tadi itu, tipe gaya belajarnya tadi itu, otomatis anak yang tipe auditori ini kita siapkan sajian pembelajarannya seperti apa. Itu langkah inovasinya. Kemudian minat. Nah, minat ini pasti punya hubungannya dari materi, tema, tujuan tema yang sama tadi itu kita bawa ke dalam beberapa bentuk program peminatan. Nah, program peminatan ini kan ada kurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, bagaimana kita merancang pembelajaran dengan menyiapkan media-media sederhana, jangan memikirkan yang sulit-sulit. Nah, istilahnya memanfaatkan aset yang ada. Nah, jangan berbicara dari masalah. Kita berbicara dari kekuatan. Kekuatan apa yang dimiliki oleh kelas? Kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah? Kita memanfaatkan itu. Kalau kita menunggu yang besar-besar, media-media, ya bantuan-bantuan dari mana, itu menjadi sebuah masalah juga. Boleh, itu juga menjadi sebuah keharusan. Tapi yang namanya berinovasi, inovasi ini dimulai dari aset atau kekuatan yang dimiliki oleh guru, yang dimiliki oleh sekolah. Sumber daya apa yang dimiliki oleh sekolah? Seperti itu inovasi yang kalau mau serentak, mau diwujudkan. Seperti itu proses inovasinya. Tidak harus menunggu bantuan itu juga penting. Tetapi yang mau dilihat dari seorang guru sekarang ini adalah inovasi bagaimana yang pertama dia mengembangkan diri dan orang lain itu pertama harus bergerak dari aset kekuatannya sendiri. Jangan berinovasi karena ada masalah, tapi inovasi keterbatasan itu juga adalah sebagai sebuah aset. Kelebihan itu adalah sebuah aset, tapi kalau bergerak dari masalah, maka pasti inovasinya pasti akan terhambat. Itu untuk sementara. Oke, berarti dari yang saya tangkap nih, Pak Stef melihat bahwa desain kurikulum Sekolah Merdeka dengan menghadirkan banyak program, salah satunya adalah program sekolah atau guru penggerak, sekolah penggerak, itu memungkinkan banyak ruang bagi siswa untuk lebih terlihat aktif dan mereka mendapatkan posisi yang
sebenar-benarnya sebagai subjek belajar karena terakomodir minat, bakat, dan hal lain yang mendukung proses pembelajaran mereka agar bisa efektif. Tetapi kita juga tahu ya, kalau sebenarnya desain atau paradigma pembelajaran seperti ini itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Dari segi teori kita lihat, kalau kita belajar kembali atau lihat kembali teori-teori belajar dan pembelajaran, model-model pembelajaran ini itu juga yang sejak dulu diusung dengan pendekatan berbasis teori konstruktivis dan humanis gitu, yang diadopsi untuk teori-teori belajar gitu. Tetapi tetap saja ini belum memungkinkan kualitas pendidikan kita itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jangan dulu kita bandingkan dengan negara lainnya, itu sudah lain ceritanya karena banyak acuan-acuan yang ya itu kadang juga membuat kita perlu merasa harus kerja keras dalam bidang pendidikan ini. Tetapi ketakutan saya ya, jadi terlepas dari optimisme, saya sangat optimis sekali untuk ragam inovasi dalam bidang pendidikan. Tetapi ketakutan saya adalah jangan sampai gerakan-gerakan ini, program-program ini, yang juga salah satunya adalah program guru penggerak ini, karena kita bahas fokus ke situ karena ini Hari Guru ya, ini hanya akan menjadi euforia di awal-awal saja, tetapi tetap akan ke depan nanti sama dengan euforia ketika di waktu-waktu yang lampau, ketika awal-awal kurikulum ini, kurikulum baru mulai diberlakukan. Karena jujur mungkin kita sedikit lihat agak lebih luas ya, kalau dari kami akademisi ya, melihat bahwa spirit kebaruannya ini kok belum terlalu, saya pakai istilah nendang saja ya, kalau misalnya ini yang dirancang oleh kurikulumnya Pak Nadiem Makarim. Tetapi mungkin Pak Steve selaku praktisi yang di lapangan melihat kira-kira apa nilai pembelajaran yang memungkinkan para guru akan bisa ambil dan akan tidak mengulang kembali ketika mereka merasa bahwa ya kurikulum ini kita tidak bisa sebut sempurna, tapi kemungkinan besar mungkin acceptable ataupun lebih kontekstual untuk diberlakukan di negara kita, atau khususnya juga bisa diberlakukan di daerah kita, ketimbang pengalaman-pengalaman di masa lalu dengan paradigmanya dan euforianya tersendiri, tetapi ujung-ujungnya ya kita kembali lagi ke titik nol. Jadi ada klimaks, lalu anti klimaks lagi, klimaks, anti klimaks lagi. Ini bagaimana Pak Steve melihat hal ini? Oke. Baik, memang benar ada kesemasan-kesemasan. Tapi pertama kita harus menerima kehadiran kurikulum Merdeka ini sebagai sebuah langkah baru, inovasi baru dari pemangku kepentingan. Dan mari kita cermati bersama, dan saya kira ini tugas guru untuk bisa melihatnya seperti apa. Guru yang mau berinovasi atau yang mau berubah, yang mau bergerak keluar dari zona nyamannya, mari kita coba sama-sama melihat inti kedalaman dari kurikulum ini. Maka supaya kurikulum ini bisa dijalankan oleh siapapun, oleh guru khususnya, maka lahir aneka program yang pas, yang cocok untuk bisa kita terjun bersama untuk memahami implementasi kurikulum ini. Karena apalagi kan masih dalam proses persiapan sekarang. Sekarang ini kan masih ada istilahnya mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Jadi di dalam tiga mandiri ini, sekolah dan secara khusus guru yang harus mengunyah penuh kurikulum ini, dia harus bisa bergerak pada tiga posisi ini. Ketika dia mandiri belajar, maka apa yang harus guru temukan di situ? Dan tiga istilah mandiri ini kan sangat bergantung pada kesiapan sekolah saat ini. Tapi di 2024 semua harus sudah mandiri berubah.
Artinya bahwa kurikulum merdeka ini harus sudah dijalankan sepenuhnya. Nah, program pendidikan guru penggerak yang lagi booming-boomingnya saat ini, justru dia mendalami khusus tentang kurikulum ini. Karena filosofinya dia tidak memakai filosofi dari negara lain. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lebih kontekstual ya. Ya, filosofi KHD Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi KHD. Nah, filosofi KHD dari dulu kalau saya pribadi, saya hanya tahu itu Turi Handayani. Hanya karena slogannya, logonya itu yang terpampang di mana-mana. Nah, ternyata Ingar Sosung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, Turi Handayani. Iya, itu semua kita kunyah habis. Ya, kita kunyahnya satu paket. Nah, satu paket. Nah, tuntutannya adalah kita coba kembali ke masa lampau. Bagaimana pola pendidikan masa lampau yang diwariskan oleh KHD ini, yang memang ternyata dalam beberapa dekade terakhir ini tidak semuanya terinspirasi atau terrealisasi dalam seluruh proses pembelajaran di sekolah, di kelas. Ya. Sebagai contoh, dulu waktu kuliah kami diajarkan metode dalam micro teaching dulu, atau di didaktik metodik dulu istilahnya. Di kuliah teologi dulu itu salah satu metode yang paling menarik yang diajarkan kepada kami dulu itu adalah metode naratif eksperiensial. Nah, metode naratif eksperiensial artinya ketika mau mewujudkan satu tujuan pembelajaran, sekarang kan istilahnya capaian pembelajaran. Nah, kalau mau mewujudkan tujuan pembelajaran, kita bergerak dari kita bercerita, bagaimana cerita pengalaman. Misalnya cerita tentang tujuan materinya nanti itu siswa bisa menyebutkan 10 perintah Allah dengan baik dan benar. Itu tujuannya misalnya. Maka guru mulai dengan cerita pengalaman. Nah, lalu dari cerita pengalaman ke cerita kitab suci. Nah, tuntutannya dulu adalah bagaimana guru itu dia harus betul-betul menjiwai cerita. Dia harus betul-betul menjiwai cerita sehingga anak bisa paham, anak bisa tahu. Nah, sekarang di kurikulum merdeka, metode naratif eksperiensial atau metode bercerita itu hanya salah satu metode yang sasarannya adalah untuk siswa dengan itu sekarang. Bagaimana dengan siswa yang tidak bisa menangkap pembelajaran dengan mendengar saja? Maka kembali ke awal tadi saya katakan hasil asesmen. Kita memetakan anak berdasarkan kebutuhan belajar. Nah, jika mau 10 perintah Allah bisa dikuasai oleh anak yang tipe melihat, auditif, tipe visual atau visual, tipe visual, maka pasti kita sajikan dengan gambar atau video pembelajaran. Maka saya sebagai guru yang inovatif, saya harus bisa merancang pembelajaran dengan membuat video pembelajaran. Dan puji Tuhan, Stefanus tidak berlebihan, saya bisa menghasilkan itu. Saya punya. Nanti bisa cek di YouTube saya, video pembelajaran. Kemudian saat itu bagaimana 10 perintah Allah bisa dikuasai oleh anak yang hasil asesmennya adalah tipe kinestetik. Dengan bernyanyi saja dia bisa tahu bunyi 10 perintah Allah. Maka carilah di YouTube, atau guru inovasinya adalah bisa mengarang lagu 10 perintah Allah. Sehingga itulah yang dimaksud dengan merdeka belajar. Kurikulum merdeka, bukan merdeka sebebas-bebasnya, tetapi yang merdeka adalah murid dengan minat, kesiapan, dan gaya belajarnya. Itulah yang disebut dengan merdeka. Dan Ki Hajar Dewantara dulu ternyata dia sudah punya semua itu.
Dan salah satu sekolah yang didirikan oleh KHD dulu itu adalah sekolah taman siswa. Nah, perguruan taman siswa. Nah, ternyata di taman siswa, di perguruan taman siswa itu, siswanya mereka begitu merdeka belajar dalam tanda petik. Bukan merdeka yang bagaimana, tapi mereka hadir di sekolah, baris berbaris, masuk kelas. Nah, inovasi tidak harus misalnya dia harus menjadi seorang expert, harus menjadi seorang ahli, seorang pakar. Tapi inovasi, serentak berinovasi yang digaungkan hari ini adalah seperti itu menurut saya. Seperti itu. Memanfaatkan kekuatan diri, memanfaatkan aset yang ada di sekolah, bahwa masalah itu tidak ada, tapi yang ada adalah hanya kekuatan dan keterbatasan. Seperti itu. Oke, semakin menarik obrolan kita ya pasti. Oke, baik. Yang saya tangkap lagi-lagi poin penting yang diusung dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, yang juga sudah diterapkan oleh Pastef di lingkungan terdekatnya, khususnya di sekolah, itu ya memaksimalkan paradigma yang menganggap bahwa siswa itu spesial. Karena kespesialannya itulah sehingga guru punya tanggung jawab untuk mengakomodir dengan beragam ya latar belakang, minat dan sebagainya. Tapi kita ketahui juga bahwa permasalahan pendidikan yang sampai sekarang belum tuntas-tuntas itu adalah masalah literasi dasar. Ya Pak Stef ya. Iya. Dan itu setiap berapa tahun, 4 tahun atau 3 tahun itu diuji dalam standar internasional dengan PISA, ranking PISA kita. Indonesia itu masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, karena Pak Stef sudah bergerak dengan desain kurikulum itu, apakah dengan kurikulum Merdeka Belajar ini justru memberi ruang yang lebih lebar untuk memaksimalkan pembelajaran dengan peningkatan literasi dasar itu tidak? Ya. Oke. Baik. Semakin menarik. Saya tahu ada yang bergabung ini, ada Robo Pepi di belakang ini. Oke. Selamat sore. Saya sapa dulu ya Pak Yones Hambur, Romo Pepi Bora, selamat. Bapak Mikael Marapu, Jerhana Frans, ya Nike Sedaput. Oke. Ya. Selamat bergabung. Maaf tadi sempat keluar masuk. Oke, silakan Pak Stef. Baik. Seputar saya sambil menyalakan lampu dulu. Silakan. Oke. Ini seputar literasi. Baik. Lagi-lagi saya bersyukur bahwa di lingkaran. Oke, saya lanjut. Silakan. Nah, baik, terkait dengan literasi. Nah, 3 minggu yang lalu, kami guru penggerak, teman-teman di komunitas guru penggerak dari jenjang TK sampai SD ini, kami mendapat kesempatan yang luar biasa karena kami berangkat ke Kupang. Kami mengikuti kegiatan workshop pembelajaran multimedia, multibahasa, pembelajaran multibahasa berbasis bahasa ibu sebagai bahasa pengantar. Ya. Nah, pembelajaran multibahasa berbasis sebagai bahasa pengantar. Tujuan utama kegiatan ini adalah seperti yang Kakak Irma sudah sampaikan tadi, itu adalah untuk bagaimana mendongkrak kemampuan literasi lisan, literasi membaca, matematika dan sains ya. Literasi. Nah, ya ini juga salah satu bentuk perjuangan atau giat dari implementasi kurikulum Merdeka ini untuk bisa bagaimana menghargai keberbedaan anak, supaya
dia betul-betul menunjukkan pribadinya sebagai seorang murid yang betul-betul dituntun sesuai dengan kodrat bawaan, sesuai dengan kodrat alaminya yang dia bawa dari rumah ke sekolah. Nah, saya menceritakan sedikit arah dari program ini karena memang nanti tujuan akhirnya adalah untuk bisa mendongkrak bagaimana anak bisa berliterasi dengan baik, mungkin sebagian kecil orang, ya sebagian kecil guru, atau saya secara pribadi juga dari dulu sudah terbius dengan instruksi bahwa dalam kelas guru tidak dibolehkan untuk menyajikan pembelajaran dalam bahasa daerah, dalam bahasa Manggarai. Nah, bahkan sampai hari ini ternyata Undang-Undang Nomor 5 yang masih bagian dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu, salah satu pasalnya ternyata ada instruksi yang mengizinkan bagaimana bahasa ibu sebagai bahasa pengantar untuk bisa membantu guru bisa memahami pelajaran, memahami materi. Nah, terkait dengan kecemasan kita, apakah kurikulum Merdeka ini bisa mendongkrak literasi siswa ini? Nah, di program ini juga ini sudah menjadi sebuah payung bagi guru bagaimana bisa menyajikan pembelajaran dengan menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, bukan satu-satunya. Nah, sebagai bahasa pengantar. Nah, langkahnya memang ini tidak untuk semua jenjang. Tidak semua untuk jenjang. Ini bertolak dari siswa kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 SD. Kelas 1, 2, dan 3 SD. Ya. Nah, apa yang menjadi sasaran tadi? Tentu bagaimana kita menghargai anak yang masih sulit berbahasa Indonesia, untuk bisa pelan-pelan dengan bahasa ibu yang dimilikinya, yang dibawanya dari rumah, guru menghargai itu. Guru menghargai itu untuk bisa pertama, secara psikologis anak dihargai. Secara psikologis anak dihargai, dia ditanya sesuatu dengan memakai bahasa daerah, memakai bahasa Manggarai. Lalu pertanyaannya, bagaimana guru yang orang Jawa? Nah, guru yang orang Jawa, orang yang luar Manggarai. Nah, ya itu pasti pertanyaannya. Bagaimana dengan itu? Nah, tapi yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana kita memerdekakan anak. Nah, kita memerdekakan murid. Nah, dengan memakai bahasa ibunya sendiri. Seperti itu. Lalu seluruh proses pembelajaran tidak serta-merta dengan bahasa ibu, tetapi ada istilahnya proses transisi. Proses transisi sampai dengan nanti ada kegiatan-kegiatan literasi, lagi-lagi inovasi. Lagi-lagi inovasi, guru mau tidak berinovasi dengan berbasis bahasa ibu sebagai bahasa pengantar. Bagaimana guru bisa merancang program kokurikuler atau program ekstrakurikuler untuk bisa merancang program literasi ini supaya literasi bisa berjalan. Saya tidak berlebihan juga. Di sekolah saya saat ini, giat pertama atau program kokurikuler pertama yang kami jalankan sebagai kegiatan P5 juga. P5 artinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekolah saya menjadikan program literasi tutor sebaya. Itu proyek kami. Proyek literasi tutor sebaya. Ya, tutor sebaya membaca lancar bagi murid yang belum membaca lancar berbasis layanan perpustakaan. Itu proyek kami. Nah, itu proyek kami. Nah, ya, jadi ini ya kalau mau dibilang inisiator berlebihan, kalau saya bilang ya kita inisiatornya. Nah, kita inisiatornya, tapi ada juga satu komunitas yang dibentuk di sekolah, namanya sekarang ini komunitas praktisi. Jadi saya bergerak dengan kelima teman saya yang bergabung dalam komunitas praktisi ini menggagas program ini. Nah, menggagas program ini, visi utamanya adalah bagaimana mewujudkan murid SD Impres Sama yang bisa
lancar membaca. Seperti itu saja, itu saja fisik. Nah, lalu misi-misi kami adalah bagaimana kami memetakan anak yang belum lancar membaca ini supaya bisa ditutoring oleh teman-temannya yang ada di kelas atas. Jadi anak-anak yang di kelas atas ini mereka turun ke bawah, tentu harus melalui proses bimbingan juga dari teman-teman di praktisi dan dibantu oleh guru kelasnya. Lalu karena ini sebagai sebuah program, maka pasti tentu dia harus ada dalam satu lingkaran manajemen yang baik. Ya, dalam lingkaran manajemen yang baik, mungkin kalau mau mau omong besarnya, kalau diistilahkan manajemen proyek, itu berarti ada istilah MONEV, monitoring dan evaluasi. Nah, atau mau dikata, nah, sebagai sebuah program, maka dia berada dalam lingkaran itu supaya harus istilahnya secara terukur, ya harus terukur. Bagaimana nanti, apakah pencapaiannya sampai ada di mana, apakah masih bisa berlanjut, apakah betul-betul murid yang ditutoring itu dia betul-betul sudah bisa lancar membaca, atau presentasinya ada di mana-mana saja. Tetapi puji Tuhan, dengan kami mengikuti kegiatan ini kemarin di Kupang, pembelajaran multi bahasa dan bahasa ibu ini, bagi saya pribadi ini ibarat gayung bersambut. Gayung bersambut bahwa ternyata program tutor sebaya yang kita gagas ini sudah dijalankan, dan terus terang kami masih dalam lingkaran rencana kerja tindak lanjut RTL terkait dengan program ini, dan saya pun masih sangat berutang banyak dengan harus menyelesaikan program yang sudah didapatkan kemarin ini dengan RTL yang harus diselesaikan dalam 3 minggu tersisa ini. Tapi ini bagi saya sesuai dengan pertanyaan dari Kak Irma tadi, bahwa kurikulum Merdeka, saya yakin kalau guru yang mau bergerak keluar dari zona nyaman, guru mau berinovasi, apalagi ketika dia mau mengizinkan dirinya gabung dalam kegiatan program guru penggerak ini ataupun kegiatan apa yang lainnya. Tapi sekarang ini kan yang lagi booming sekarang ini kan program guru penggerak. Mau ikut PPG saja sekarang, jika mau ikut PPG saja sekarang sudah ada aturannya, harus untuk alumni guru penggerak yang ikut PPG dia angkat bendera, angkat topi, karena dia dapat dispensasi. Dia dapat dispensasi. Sehingga ya, proyek-proyek inovasi untuk seorang guru ada di lingkaran pendidikan guru penggerak ini, karena alur belajarnya adalah alur merdeka. Ya, alur merdeka. Ya, baik. Mungkin itu jawaban sementara. Saya tahu di luar sana, saya tahu ini ada Pak Rikar Julu di belakang ini. Dia punya banyak hal di sini. Di mana maksudnya? Ya. Saya tahu ada adik saya. Ada Kakak Rikar di situ. Oh iya, ada Kakak Riki. Oh iya, ini teman saya juga. ya, saya tahu. Kami sama-sama juga orang-orang yang suka tidak merasa nyaman dengan zona yang nyaman itu tadi. Ya, saya tahu. Kakak Riki, apa kabar? Salah bentuk opayan di rumah. Oke, baik. Pak Stef, luar biasa. Pengalaman Pak Stef yang dengan terlibat dalam program guru penggerak ini, saya yakin sangat memberi dampak pada sekolah di mana Pak Stef berada ya. Dan saya yakin tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya peningkatan efektivitas anak didik kita untuk bisa semakin lebih berkualitas, kualitas pendidikannya, mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki daya saing juga, memiliki kemampuan yang luar biasa di masa depan juga. Saya pikir tidak perlu diragukan lagi. Namun kita sadari ya tadi bahwa ya memang mungkin bukan hal yang mudah ya bagi Pak Stef dan teman-teman. Tadi Pak Stef katakan bahwa ya kalau saya sambil menyimak itu ya mungkin baru jadi pelopor utama, padahal kan mungkin sekolah itu sudah cukup lama berada di
wilayah tersebut ya, tapi harus menunggu salah seorang guru penggerak dulu dengan program guru penggerak baru itu dibuat. Padahal sebenarnya itu PR besar dari masa lampau gitu. Saya juga menyadari ya, kebetulan dalam kunjungan-kunjungan saat masih aktif terlibat sebagai asesor sekolah dan madrasah gitu, merasakan bahwa kenapa sekolah-sekolah di Manggarai ya itu menganggap bahwa perpustakaan itu seperti kayak bukan hanya museum ya, tapi ruang semu, ruang hening yang itu menjadi eksklusif ketika dikunjungi siswa gitu. Padahal harusnya itu ruang di mana yang harus selalu terbuka untuk mereka datangi, dan tidak ada ketakutan mengapa buku harus kotor, mengapa harus robek, karena justru itu menandakan bahwa buku-buku itu digunakan sebagaimana mestinya. Iya kan Pak Steve. Tapi kan ya yang saya dapati, dan ya Pak Riki juga teman saya, kami kunjungi ke sekolah tuh ada pihak sekolah tertentu merasa bahwa oh iya kami punya perpustakaan, ketika kami cek kok kertasnya masih bersih-bersih ya gitu, berarti kan jarang dipegang oleh anak. Maka bersyukur bahwa program peer teaching ini khususnya untuk program peer teaching berbasis perpustakaan ya, di mana mungkin mereka menjadi tutor untuk temannya membaca gitu, itu efektif di sana. Dan saya berpikir mungkin ini juga bisa menginspirasi teman-teman guru, pegiat-pegiat pendidikan atau praktisi di luar sana yang sedang nonton, juga mungkin bisa mengadopsi program yang serupa. Nah, ini mimpi besar kita bersama, ini mimpi baik kita bersama, tapi kita juga menyadari selain tadi paradigma atau mindset kita yang belum sama, khususnya ya mungkin antar sesama praktisi ataupun kita yang pegiat di dunia pendidikan, kita juga mengakui bahwa masih cukup banyak kebijakan-kebijakan lain yang tidak pro terhadap isu-isu pendidikan. Meskipun ya kita cukup senang karena kurikulum Merdeka ini cukup mengakomodir sisi-sisi seperti itu yang mungkin tidak muncul di kurikulum yang lain. Nah, sepengalaman Pak Stef, sejauh ini ya, selama terlibat dalam program guru penggerak ini, bagaimana pihak-pihak para stakeholder lainnya dengan berbagai kebijakan itu, apakah turut menyukseskan atau justru mereka menjadi kendala-kendala kecil atau kerikil-kerikil kecil dalam perjalanan itu? Itu bagaimana? Dari pihak pemerintah, mungkin kecamatan, desa, kabupaten, atau lain-lain, ataupun para stakeholder lainnya. Baik, terkait dengan keberpihakan dari stakeholder yang ada terkait dengan kurikulum ini, kalau mau dibilang mereka tidak mendukung, mungkin tidak. Hanya tinggal saja sekarang bagaimana kesiapan kita, secara khusus misalnya kami yang sebagai alumni guru penggerak ini. Jadi tuntutannya adalah bergerak dan menggerakkan. Jadi tiga kata ini ya, bergerak dulu karena memang setelah ditempa dengan tiga ranah pertama tadi itu, tiga ranah disebutkan, bagaimana mengembangkan diri dan orang lain, kemudian memimpin pembelajaran, kemudian memimpin manajemen sekolah, maka dituntut dengan tiga istilah ini, bergerak. Bergerak. Saya sebagai seorang guru penggerak, apakah betul-betul saya punya hati ini tergerak? Tidak, ketika literasi di sekolah, perpustakaan di sekolah yang Kakak Irma sebut tadi itu sebagai gudang buku saja, apakah saya tergerak? Tidak, untuk bisa keluar dari diri saya, untuk bisa memanfaatkan perpustakaan. Kemudian melihat masalah anak, saya tergerak? Tidak. Nah, setelah hati saya tergerak, saya bergerak. Saya bergerak. Bergeraknya kemana? Bergeraknya kemana? Saya bergerak dalam lingkungan sekolah, kemudian saya bergerak untuk keluar dari lingkungan sekolah saya, dan saat ini atau sejak tahun 2017 sampai dengan hari ini, saya dengan teman-teman saya di komunitas guru pendidikan agama Katolik Kecamatan Ruteng, ini saya lihat sebagai sebuah
batu loncatan pertama saya kenapa saya sampai bisa ada di lingkaran pendidikan guru penggerak ini. Saya sudah lebih dulu tergerak dan bergerak bersama teman-teman saya dulu. Lalu bergerak yang lainnya adalah ya ini sehingga saya merasa bersyukur sekali saya berada dalam lingkaran ini karena ternyata saya sudah lama digerakkan oleh Tuhan untuk bisa berada bersama dengan teman-teman di lingkaran itu, sehingga komunitas kami kalau mau dicek di SIM-PKB di kabupaten ya boleh dibilang sebagai komunitas yang selalu eksis dengan kegiatan-kegiatannya, dan tahun 2023 ini komunitas ini siap untuk berada di kabupaten untuk bisa menggandeng komunitas-komunitas lain. Itu mimpi kami dan mudah-mudahan terwujud. Lalu bergerak yang berikutnya adalah kita bergerak dengan stakeholder selain pemerintah, juga dengan LSM dan terus terang kalau sekolah saya ini menjadi sekolah binaan Wahana Visi Indonesia, Wahana Visi Indonesia, dan di bulan Juli kemarin kami para pegiat anak dari teman-teman beberapa ya sekitar 10 sampai belasan teman-teman guru penggerak yang baru di tim pegiat anak Manggarai, komunitas Momang Anak Manggarai, kami bergeraknya ke situ. Nah, bagaimana literasi ya anak-anak desa wisata Wairebo yang jauh dari akses internet, jauh dari jalan raya, jauh dari apa? Kami hadir di sana membawa sejumlah games, membawa sejumlah buku dengan peralatan segala macam. Kami hadir di sana. Artinya bergeraknya ke arah situ. Lalu kami menggerakkan diri, menggerakkan orang lain dengan cara kami yang sederhana supaya betul-betul kurikulum Merdeka ini bisa betul-betul lihat anak betul-betul menjadi pribadi yang merdeka belajar, dan gurunya juga harus merdeka mengajar. Itu yang dimaksud. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya sampai hari ini kalau soal dukungan dari berbagai pihak itu ada sejauh kita mau tergerak, sejauh kita mau bergerak, sejauh kita mau bergerak. Artinya sudah saatnya guru siapapun keluar dari zona nyaman. Sekalipun saya punya bapak-bapak ibu guru yang sudah senior sekali yang sebentar lagi pensiun, sudah dunianya ini untuk bisa bagaimana kita menyesuaikan sesuai dengan sebisa kita, dan itulah tugas dari guru-guru milenial sekarang. Tugas kita sekarang, jangan mencerca lagi mereka, jangan menyampingkan mereka, tidak boleh. Nah, karena sudah dunianya kita untuk bergerak. Malah sekarang kan colok-colok flash itu sudah tidak ada lagi, sudah mulai hilang lagi. Colok-colok flash sudah mulai hilang. Sehingga mungkin itu yang paling utama. Kita bergerak dan menggerakkan, bertolak dari hati. Pasti banyak yang mendukung kita. Macam yang kemarin ini, di Dinas PPO kemarin, di Dinas Pendidikan kemarin, kami dengan teman-teman di komunitas guru penggerak, komunitas belajar ID, para admin belajar ID dari akun belajar ID, yang lagi booming juga sekarang ini, kemudian teman-teman alumni Google Master Trainer, kami baru menyelesaikan festival belajar ID. Hanya karena kami bergerak dan menggerakkan, dan oleh banyak pihak, oleh guru dan juga dari jajaran pemerintah dan dari LSM sebagai yang mensponsori kami kemarin. Oke, luar biasa. Baik, Pak Stef, menarik ya, poin tergerak, bergerak dan menggerakkan. Memang harus dimulai dengan tergerak dulu ya, atau kita istilahkan harus punya passion benar-benar menjadi guru. Itu sudah tertanam melekat dalam hati kita, karena kalau tidak punya passion untuk jadi guru maka hal yang lain tidak bisa dilakukan kan ya. Dan ini juga PR besar untuk kami yang bergerak di institusi perguruan tinggi, khususnya yang di pendidikan. Kalau saya selalu kayak apa ya, melemparkan statement itu ke mereka. Benar tidak passion Anda di sini sebagai seorang guru sekolah dasar? Karena kalau benar Anda punya passion di sini, maka semua ruang itu akan terbuka. Karena ya kalau hati kita, passion kita, hasrat kita sudah ke situ, maka semua tantangan itu akan bisa dilalui, dan spirit inovatif itu pasti akan selalu mendistract kita untuk mendistract dan
mendorong kita untuk melakukan apalagi setelah ini yang bisa kita berikan terbaik untuk pendidikan. Nah, ini luar biasa gitu. Juga mungkin saya membuka ruang juga mungkin teman-teman komunitasnya Pastef dan teman-teman kalau butuh misalnya teman untuk kegiatan-kegiatan seperti itu juga kami juga ya. Karena jujur saya juga selama masa pandemi itu ada buka rumah belajar tumbuh bersenyawa dan itu benar-benar ya dari tergerak dari dalam diri juga karena melihat anak-anak selama pandemi ini tuh kan disuruh belajar dari rumah kan, tapi mereka kan namanya anak-anak, apalagi kalau orang tuanya bukan di pendidikan, maka mereka sebenarnya tidak belajar. Jadi dan berbagai istilah gerakan-gerakan kecil yang berbasis gerakan dari yang berasal dari passion kita tadi itu juga sudah mulai digiatkan juga saya dan teman-teman Om Riki juga gitu. Jadi kalau nanti kita bisa berkolaborasi, mengapa tidak ya Pastef ya? Oke, siap. Siap. Kami juga punya tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Masyarakat nih, jadi kami juga punya tanggung jawab itu. Jadi kalau kita karena kita tahu sekarang kan kalau ya di masa sekarang kalau kita juga tidak membangun jejaring kolaboratif itu juga akan susah jadinya. Jadi ini juga menjadi ruang saya dipertemukan dengan Pastef juga punya passion yang sama, sudah bergerak juga. Jadi mengapa tidak kita saling membangun jejaring dan saling berkolaborasi? Ini mimpi kita selanjutnya pasti. Oke, karena sudah cukup panjang yang kita jelaskan. Saya ingin statement terakhir nih dari seorang Pastef yang bukannya sekedar guru penggerak, tapi juga mungkin guru yang sudah banyak asam garam menjelajahi dunia pendidikan, khususnya menjadi garda terdepan tadi saya katakan. Pesan dan lebih kepada pesan motivasi untuk teman-teman guru lain yang mungkin sekarang masih merasa nyaman dalam zonanya. Yang belum seberani Pastef dan teman-teman untuk keluar dari zona itu. Apa kira-kira pesannya untuk teman-teman tersebut di Hari Guru Nasional tahun 2022 ini? Silakan. Oke. Baik, terima kasih sebagai closing statement saya untuk rekan-rekan guru saya, bahkan untuk adik-adik calon guru. Mari, sudah saatnya menjadi seorang pribadi yang terus belajar. Belajar apa? Belajar berinovasi. Karena dunia kita sekarang adalah dunia yang terus maju dan terus maju lagi, tidak akan mundur lagi, tetapi terus maju dan bahkan berbagai perubahan akan kita temui. Karena itu sebagai seorang guru, jadilah seorang pribadi pembelajar yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan seluruh diri sebagai seorang guru yang merdeka. Itu closing statement saya. Jangan menjadi seorang guru yang terus bertahan dalam zonanya, terus bergerak keluar. Oke. Dan minta maaf jika salah ucap, bahasa Manggarai mengatakan Universitas Laut Indonesia Saler. Saya hanya sebagai sepitik dari apa yang terbentang luas di sana yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Saya hanya setitik saja. Oke. Terima kasih untuk kesempatan ini. Salam sukses untuk Irma, semuanya yang ada di kampus Universitas Santo Paulus. Oke, luar biasa. Sebenarnya saya ini belum mau mengakhiri ya, tapi karena kita di awal sudah Pastef sudah katakan planning saya ini hari ini, jadi saya legowo untuk melepas atau mengakhiri diskusi kita, tapi tetap buka ruang ya Pastef, kita saling berkomunikasi untuk jejak-jejak kebaikan lain ke depan yang bisa kita lakukan bersama gitu. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pastef yang sudah memberikan banyak
pencerahan lebih khususnya juga ya, karena mungkin juga kami yang akademisi ini ya belum tahu hal-hal yang sesungguhnya di lapangan, karena kami juga merasa ya lebih suka di zona nyaman kami di gedung lantai 6 ini, tapi ternyata kami mendapatkan banyak pencerahan dari Pastef dan teman-teman tadi yang sudah bergerak dengan sungguh-sungguh, dan ini juga jadi PR besar untuk kami untuk bagaimana mentrain kami punya mahasiswa yang merupakan calon guru sekolah dasar. Semoga apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pastef itu bisa menjadi poin-poin pembelajaran untuk kita semua, untuk teman-teman yang sudah bergabung. Beberapa teman tadi kita sudah sapa, dan semoga kita semua tetap berupaya dan selalu berupaya untuk menjadi orang yang bergerak dan menggerakkan, tergerak, bergerak dan menggerakkan, dan itulah arti dari spirit manusia sosial yang melekat pada diri kita masing-masing. Kita bukan hanya berarti untuk diri kita, tapi juga kita bermanfaat untuk orang lain. Oke, saya tutup sesi ngobrol ringan dalam podcast 2 Layar 2 Cerita. Kalau masih ada yang nanti belum kita kulik-kulik, kita lepas untuk sesi berikutnya. Jadi jangan kapok ya, pasti nanti tiba-tiba saya ajak lagi, ayo join. Ataupun di channelnya Pastef mungkin bisa kita saling kolaborasi lagi, entah topik apa, tapi sesuai dengan basic kalian kita masing-masing. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, followersnya saya dan Pastef. Sampai bertemu lagi di episode-episode lain dalam program 2 Layar 2 Cerita, dan selamat malam, salam buat keluarga dan sahabat dan orang-orang sekitar Anda. Semoga kita semua tetap sehat dan kita masih bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, baik Pastef, itu saja saya close ya. Dan terima kasih. Saya izin close. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Nanti saya izin record video ini, saya bagikan juga di YouTube channel saya ya Pak Stef ya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses untuk guru penggerak. Oh ya, saya juga mau kasih tahu, saya dan beberapa teman di sini juga adalah bagian dari keluarga besar program penggerak itu. Kami fasilitator penggerak, tapi saya baru mulai tahun depan gitu. Jadi itu juga saya tahu lika-likunya, jadi sukses dan kerja keras itu luar biasa untuk guru-guru penggerak. Baik, sampai bertemu lagi Pastef ya. Sampai bertemu teman-teman. Saya close ya. Dadah. Salam untuk keluarga. Iya.